low base apa enggak yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat, dan ini kan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di triwulan keempat tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat trennya clear naik, itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Kan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Pada saat gini, yang udah tax amnesty ya udah. Di amnesti nggak akan digali-gali lagi yang itunya yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau pertanyaan silakan. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih deklar habis itu kita kejar mana yang kurang mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang. Kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, silakan. Kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS. Sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenkeu seperti apa Pak? Ya Pak, agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak. Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak, jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty? Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu kita amnesty sudah selesai. Yang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggali pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesty dan pendaftarannya, laporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin, yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya. Tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang.
kan beberapa kali Bapak mengklarifikasi soal pajak ya Pak. Terus Iya, makanya saya capek. terus Bapak bilang emang pajak itu kan kalau mau diberlakukan ketika ekonomi tumbuh mendekati 6% ya Pak. Sekarang kan udah 561 nih. Mau mastiin aja emang tahun ini kayak gitu akan ketika nanti mendekati 6%, apakah Bapak akan memberlakukan pajak? Di samping itu Bapak juga pernah bilang Bapak tuh pengennya pajak 30% per tahun gitu tumbuhnya. Pertumbuhannya ya. Ya. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut-turut di atas 6%, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak, yang online dipajakin seperti kami supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Mereka ingin level playing field apa? Kesetaraan dalam persaingan dagang, itu aja. Itu saya pikir komplain yang masuk akal, hanya itu aja. Jadi pajak itu tetap bisa diberlakukan di Juni, kan Bapak bilang pertengahan tahun. Pertengahan tahun kan Juni, datanya keluar bulan Agustus tanggal 10 untuk PDB triwulan kedua, kira-kira gitu kan. Ya di situ baru kita tahu kalau Juni saya terapkan data saya data apa. Ini dari Bloomberg Technos ya. Ini nanya terus dia. Makanya dihitung, kalau itu kan dipublishnya 1 bulan plus 10 hari setelah habis berakhir bulannya kan, triwulannya kan. Jadi kalau Juni, Juli ya. Juli, Agustus tanggal 10 kan kira-kira tanggal 5, kalau nggak tanggal 5 atau tanggal 10. Itu baru kita lihat, itu mau langsung jeder kan, kita lihat tuh, kita analisa seperti apa kondisinya. Saya kalau stabil 6% mendekati itu, baru kita jalankan. Triwulan kedua Anda percaya mendekati 6%? Bapak juga pede ya? Saya pede ya? Kita dorong ke arah sana, tapi saya rasa belum 6% mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah. Pak, kebetulan masih soal pertumbuhan Pak. Ini kan 5,6 ini soal capaian impresif. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa capaian 5,61 di triwulan pertama ini serupa dengan inflasi itu karena low base effect tahun lalu, Q1 tumbuh 487. Apa itu benar Pak? Gimana? Serupa dengan inflasi. Iya, jadi sama-sama karena low base effect di itu maka hitungannya tampak lebih tinggi pertumbuhan kita. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat year on year, itu kan tahunan kan. Kalau kita lihat musimannya yang geser cuma 16 hari lebaran itu, bulan puasa itu geser sedikit. Jadi kalau itu year on year, musimannya harusnya hampir hilang. Low base apa enggak, yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ini kan dan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di triwulan keempat tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat trennya clear naik, itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek, ribut. Angka tinggi, ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Luar negeri menghargai kita, dalam negeri nggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh menurut saya. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya dari komentar ekonomi itu sebetulnya berusaha menelisik benar nggak sih 5,6. Iya benar, karena dia nggak tahu apa yang saya masukin ke sistem perekonomian. Saya jaga likuiditas supaya private sektornya bisa gerak. Saya dorong belanja pemerintah di bulan pertama dipercepat sehingga daya dorong ke ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Terus saya lakukan langkah-langkah fiskal, misalnya pembayaran uang ke pupuk di awal tahun, pembayaran ke Pertamina dan lain-lain di awal tahun dan jalan terus. Yang lain juga sama.
yang butuh uang saya belanjain cepat. Belanja di Aceh, itu kan ada dampaknya ke ekonomi kan. Jadi itu dampak real. Tahun lalu ada bencana nggak? Januari nggak ada kan? Tahun lalu ada langkah kayak saya nggak? Kayak kita nggak? Digeser ke awal tahun? Nggak ada. Tahun lalu Pertamina punya uang cukup nggak? Enggak. Apalagi. Jadi kalau Pertamina dibayar tepat waktu, seluruh subkontraktor juga akan dibawa tepat waktu. Itu akan memutarkan ekonomi juga. Anda lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangganya berapa? 5%, 5,4, 5,5 kan nggak salah ya? 5,52 kan? Tertinggi sepanjang yang saya lihat, yang saya ingat. Artinya daya beli masyarakat juga membaik. Kenapa? Karena berbagai kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya segala macam kan. Tapi tumbuh yang setinggi itu menunjukkan memang daya beli masyarakat memang bagus. Jadi kalau ada musiman lebaran pun kalau nggak punya duit aja. Atau ekonomi jelek, ekonomi jelek aja. Jadi ini belum sempurna, tapi jangan dibilang nggak ada kemajuan. Dia aja kali nggak kerja, jadi dianggapnya krisis, resesi. Jadi kalau ekonom ini banyak ekonom menganggap resesi adalah kalau tetangganya nggak dapat kerjaan, kan. Dia nganggap krisis kalau dia nggak dapat kerjaan. Mereka berarti udah susah dapat kerja tuh, udah ngomong-ngomong krisis. Tapi bukan berarti seluruh ekonominya melambat atau sedang mengalami pelemahan dan menuju krisis. Jadi dia mesti lihat semuanya, jangan lihat sekeliling aja gitu. Makanya saya lihat angka PDB, angka ini, angka saya lihat semua kan. Bukan menurut saya seperti apa, bukan. Kita lihat data di lapangan dan bandingkan dengan data-data besar seperti apa. Ada yang bilang juga, itu kan makroekonomi di bawah kan jelek. Saya ingatkan lagi di sini bahwa makro itu adalah penjumlahan dari mikro, harusnya jadi ke atas. Kalau makronya bagus, mikronya jelek, hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang nggak kebagian kue pertumbuhan, iya belum merata ya. Tapi kalau dibilang pertumbuhan hanya di level makro aja, di mikronya berantakan, pasti salah. Karena makro itu penjumlahan dari mikro pada akhirnya. Kita makin. Pak, izin saya Grace dari Bloomberg, saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenq tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen. Memangnya komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut asesmen Kemenq belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dijen Pajak hanya gitu, tanya di Dijen Pajak gitu, nggak ini cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya. Itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betulnya intinya itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul. Kita nggak akan ada amnesty lagi. Terkait tax amnesty jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar, tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya, selesai.
Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar, kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap.